Suatu ketika di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan pegunungan yang indah, tinggallah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Aji. Aji bersekolah di sebuah SD yang tidak jauh dari rumahnya. Aji adalah anak yang cukup rajin dan berprestasi di sekolah. Namun begitu, ia adalah anak yang lebih pendiam dibandingkan teman-temannya yang lain. Saat jam pulang sekolah, anak-anak desa biasanya akan menghabiskan waktu berpetualang di sawah, bermain di kebun, hingga mandi air di sungai. Dan para bocah di desa itu biasanya akan bermain hingga sore hari. Namun tidak dengan Aji belakangan ini. Aji biasanya akan pulang lebih awal dari kegiatan bermain dengan teman-teman, lalu selanjutnya dia akan menghabiskan waktunya untuk menulis cerita di kamar kecilnya. Rumah yang berada di dekat sawah membuatnya bisa menulis sambil menikmati udara segar. Aji mulai menulis cerita bukan tanpa sebab. Tepatnya 3 bulan lalu, saat ia menemukan sebuah buku di perpustakaan sekolah, sebuah novel tentang petualangan yang membuatnya serasa masuk ke dalam cerita ketika ia membacanya. Dari sanalah ia mulai senang menulis cerita. Imajinasinya saat bermain dan berpetualang dengan teman-teman selalu dia tuangkan di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa, yang kemudian ia susun sebagai sebuah cerita ketika sampai di rumah. Kegiatan itu bahkan ia lakukan saat di sekolah. Teman-temannya di sekolah sering menganggapnya aneh dan berkata bahwa dia hanya membuang-buang waktu dengan menulis cerita hayalan. Suatu ketika Pak Guru memberikan tugas kepada para murid untuk bercerita tentang cita-cita mereka masing-masing. Berbagai cita-cita diutarakan para murid dengan antusias, dari menjadi seorang guru hingga memiliki peternakan kambing yang besar. Namun saat giliran Aji, cita-cita yang asing di telinga orang kampung keluar dari mulutnya dengan antusias. Ia bercerita ingin menjadi seorang penulis dan menerbitkan novel suatu hari nanti. Teman-temannya hanya memandang heran ke arah Aji. Hingga kemudian Pak Guru meminta Aji untuk memikirkan cita-cita yang lebih logis untuk seorang anak kampung. Namun begitu, Aji tidak terlalu mengindahkan tatapan teman-temannya dan Pak Guru yang tidak menganggap serius ceritanya. Ia tetap semangat menulis dan memegang mimpinya. Beberapa tahun berlalu hingga Aji beranjak remaja. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, ia tidak melanjutkan pendidikannya sebab terkendala biaya. Namun hal itu bukanlah masalah dan bahkan sudah hal yang lumrah di kampungnya jika anak muda hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA. Meski sudah tidak bersekolah, hobinya menulis masih ia lakukan hingga sekarang. Aji tidak pernah menyerah pada mimpinya. Di sela-sela waktunya membantu ayahnya di sawah, dia terus menulis cerita di kamar kecilnya. Kegiatannya itu seringkali mendapat teguran dari orang tuanya. Mereka tidak senang Aji menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kegiatan yang sia-sia, pikir mereka. Mereka ingin Aji menghabiskan waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat. Suatu hari saat Aji menulis di kamarnya, terdengar suara gemuruh hujan di luar yang membuat suasana hatinya untuk menulis semakin tenang. Hingga beberapa ide dan inspirasi pun datang untuk menghiasi ragam cerita tulisannya. Hingga ia mulai mengingat bahwa jam segini dia seharusnya berada di ladang membantu kedua orang tuanya. Dan barulah dia tersadar jika dia tidak berada di ladang, sebab dia mendapat tugas untuk menjaga jemuran padi dan menggulungnya jika saja hujan turun, sebab waktu itu adalah musim penghujan. Dia pun terperanjat dan segera menggulung jemuran padi yang sudah basah kuyup itu. Kejadian itu tentu saja membuat sang ayah, yang memang memiliki watak cukup keras, marah besar dan semakin mengutuk hobi anaknya yang menjadi penyebab kelalaiannya, yaitu menulis cerita. Sang ibu yang adalah wanita yang lembut
mencoba menenangkan sang ayah dan mencoba untuk memperingati anaknya untuk tidak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. 1 bulan setelah insiden buruk itu terjadi, Aji diam-diam mengikuti sebuah lomba menulis novel tingkat provinsi. Dia tidak bisa berhenti menulis meski mendapatkan tantangan dari kedua orang tuanya. Dia bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan novelnya. Di malam hari selesai dari kesehariannya membantu kedua orang tuanya di ladang, Aji akan menyeduh segelas kopi untuk menemaninya menulis hingga larut malam. 3 bulan berlalu sejak Aji mendaftar jadi peserta lomba. Suatu pagi di hari Kamis, Aji dihadapkan pada situasi genting. Hari itu adalah hari terakhir untuk para peserta lomba mendaftarkan karya tulisnya. Namun cuaca terlihat tidak begitu bersahabat. Awan hitam yang telah menumpahkan hujan yang begitu lebat kini menghadang langkahnya untuk mendaftarkan novelnya. Tenggang waktu yang sudah di ujung dan perjalanan yang cukup jauh menuju kota membuat Aji tidak memiliki pilihan lain selain menerobos hujan itu dengan sepeda bututnya. Sebab dia harus menyerahkan karya tulisnya sebelum jam 12 siang. Telat mengumpulkan berarti diskualifikasi dan usaha Aji selama 3 bulan ini akan berakhir sia-sia. Nihilnya dukungan dari orang tuanya tidak membuat Aji berkecil hati. Dia pagi itu dengan penuh harap yang bercampur rasa takut di rumah gubuk kecil itu meminta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke kota di tengah badai itu dengan hanya menggunakan sepeda butut. Dia menceritakan semuanya, dari awal dia mengikuti lomba hingga sekarang harus menyerahkan karya tulisnya. Mendengar hal itu, sang ayah hanya diam. Begitu juga sang ibu. Ritik bocor di rumah kecil itu kini terdengar begitu kentara di antara mereka. Hingga sang ayah segera masuk ke dalam kamarnya tanpa kata. Begitu pula sang ibu yang tanpa kata melanjutkan kegiatannya di dapur. Hati Aji hancur menghadapi kejadian itu. Namun mau tidak mau, meski tanpa dukungan dari kedua orang tuanya, dia harus menerobos hujan lebat pagi itu menuju kota untuk mendaftarkan karyanya. Tak lama kemudian, sang ayah keluar dari kamarnya dan menghampiri Aji. Dia berkata, "Ini bawalah untuk berjaga-jaga," sambil menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Dan kali ini, Ajilah yang terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mendapatkan dukungan dari sang ayah. Genangan air mata haru terlihat mulai terbentuk di pelupuk matanya, dan hanya anggukan kepala yang bisa ia tunjukkan kepada sang ayah. Seolah tidak ingin hanya menjadi figuran dalam suasana haru itu. Selanjutnya giliran sang ibu yang kembali dari dapur. Dia datang dengan makanan dan minuman, serta sebuah kresek di tangannya. Sang ibu berkata, "Kamu sarapan dulu ya nak sebelum berangkat. Dan makanan di kantung ini untuk kamu makan siang di kota." Atas 2 kejadian yang tidak Aji duga ini, air mata itu pun akhirnya tumpah, tak dapat lagi ia bendung. Kali ini dengan tekad bulat, Aji menaiki sepedanya, mengayuh dengan penuh semangat. Nyawa dari dukungan kedua orang tuanya membuat hujan lebat pagi itu tak berkutik untuk menghentikan kaki Aji mengayuh sepeda butut itu. Restu kedua orang tuanya menjadi awal dari tantangan sebenarnya yang akan dihadapi pemuda desa itu setelah ini. Menjadi asa yang akan menguatkannya menghadapi tantangan penuh kejutan dalam perjalanannya meraih mimpi. Saya ingin melihat antusias teman-teman dalam kisah kali ini. Jika video ini mendapatkan lebih dari 1000 like dan 100 komentar, maka akan kita lanjutkan ke bagian terakhir yang penuh kejutan dari kisah ini. Terima kasih atas segala bentuk support dari teman-teman, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.